Kalau disanjung jangan besar kepala, aja gede das. Dikritik jangan kecil hati. Sok aja santai. Pas setelah jadi bupati, wah ilmu agama tuh bener. Setan itu menggoda segala macam kan itu. Nah itulah karena jadi bupati yang diurus dari sajadah dan haram jadah. Saya tuh ngimpi kata saya. Habis tahajud kamu itu diborgol. Sinihbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian, kita berjumpa lagi di Sinihbar, Siniar Ikhbar. Dan hari ini tiba-tiba menjadi spesial karena studio Ikhbar kedatangan atau ketimpa berkah. Tiba-tiba orang nomor 1 di Kabupaten Cirebon mampir. Benernya kita yang harus sowan ini. Bersama kami telah hadir Bapak Bupati Cirebon, Bapak DRS Haji Imron Rosadi MM. Nah, bersama beliau kita nanti akan berbicara bahwa kepemimpinan itu tidak hadir dalam semalam, tidak simsalabim, tapi hadir dari tempaan banyak hal termasuk orientasi kebijaksanaan, kemudian pemikiran canggih di antara pilihan atau putusan yang sulit, dan tentu yang terakhir adalah pengalaman yang tidak instan. Tapi sabar dulu, sebelum kita mulai bincang-bincang atau matur ke Pak Bupati, kita tilik dulu ada apa ikhbar.com hari ini. Yang pertama, ada 6 larangan Sunan Gunung Jati bagi masyarakat Cirebon. Ini sering juga sih disampaikan oleh narsum kita hari ini tentang wejangan-wejangan atau pitutur ini, bahwa orang-orang dulu itu menyimpan banyak kebijaksanaan yang sebenarnya harus kita teruskan hari ini. Ada 6 jenis yang ini kita kutip dari sebuah buku berjudul Jalan Hidup Sunan Gunung Jati yang diterbitkan tahun 2015. Di antaranya adalah aja lelungan wayo sandakala. Sandakala itu kalau di kamus Cirebon itu masa transisi setelah asar menjelang maghrib. Ini faedahnya apa? Nanti teman-teman langsung baca sendiri di ikhbar.com. Berita kedua ada, narsum kita hari ini Bapak Bupati Cirebon kemarin belum begitu lama di Halal Bihalal PCNU banyak mengulas soal sejarah orang-orang luhur terdahulu terutama dari kalangan NU, bahwa NU menurut Pak Bupati adalah peletak dari kebangkitan Islam di Indonesia. Oke teman-teman Ikhbarian bisa baca semua, banyak artikel inspiratif lainnya di ikhbar.com. Dan matur nuwun Pak Bupati sampun hadir. Pangapunten ganggu agendanya. Pripun kabar Pak Bupati? Alhamdulillah baik. Saya nggak tahu ya gimana caranya teman-teman. Kita itu kadang berpikir di tengah agenda padatnya Pak Bupati tapi tetap fit, seger. Itu apa yang dijadikan tips lah Pak Bupati biar tetap seger di antara agenda yang padat biasanya Pak Bupati. Jadi kita ini hidup ini harus punya prinsip dan konsep dalam hidup. Nah konsep dan prinsip itu adalah di antara ilmu dan agama. Jadi kita ini hati kita harus di-manage. Kalau hati kita tidak di-manage, itu orang itu apapun nanti tidak terserap malah jadi pusing. Maka saya ada 3 hal. Pertama olahraga, olah fikir, dan olah zikir. Wah luar biasa. Satu-satu dong Pak Bupati. Olahraga ya tentu umum lah. Ya kan kalau orang kata orang sekuler, kita ini harus sehat, harus olahraga, makan dan yang bergizi. Jadi kita kalau itu dari ilmu kita ngikuti. Gitu. Oh ternyata benar ilmu itu. Nah kita laksanakan. Jadi olahraga, makanannya gitu kan. Kalau saya lihat kalau penyakit itu datangnya kan dari 2. Dari udara kita, lingkungan kita, dan dari diri kita. Oh, dari diri kita sendiri itu bisa potensi penyakit juga penyakit. Dari diri kita tuh 2. Mulut dan pikiran. Nah, mulut pun ada 2. Omongan dan makanan. Itu berdasarkan ilmu. Itu dari ilmu umumnya. Kita lihat, nah, kalau cuma badannya sehat segala macam, artis, orang-orang kaya, ternyata stroke, pusing. Nah, kenapa? Tidak olah zikir. Gitu. Kalau kita ngomong dunia, langkan tok-toknya. Nggak habis.
duit tambah saya jadi bupati aja kata orang kaya. Tapi anggar we pusing. Nah, maka pusing itu harus di-manage. Karena kalau kita berbicara dunia, berbicara masalah. Jadi dari dulu pun masalah tidak akan habis. Maka kita bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yaitu ilmu dan agama. Gitu. Jadi ilmu, banyak orang berilmu, banyak orang beragama, tapi ilmu dan agama itu tidak merubah dalam pola pikir dan tingkah laku kita. Gitu. Justru ilmu dan agama ini yang harus merubah pola pikir kita dan tingkah laku kita. Makanya saya sebagai bupati dan saya di keluarga tidak pernah marah. Kenapa? Nah, kata dari ilmu-ilmu umum, marah itu akan mengganggu otot-otot kita, saraf kita. Nah, gitu. Mana saya sebagai bupati, ada yang kritik, saya tidak sakit hati. Apa yang dikritik? Oh, dikritiknya benar, kita ngerubah. Nah, ternyata dikritiknya itu orang yang tidak senang, abaikan. Jadi nanti kalau disanjung, jangan besar kepala, aja gede das. Dikritik jangan kecil hati, sok aja santai gitu. Harus di-manage hati itu. Kalau hati tidak di-manage, itu tidak akan orang duitnya banyak, pejabat pun anggar aja nanti pusing. Jadi batin itu berkorelasi benar dengan fisik ya? Iya, batin dan fisik itu harus gitu. Orang artis, orang pengusaha, kalau batinnya ini pusing, stroke apa kan gitu. Makanya itu olah pikir, olahraga, olah pikir, olah zikir. Olah pikir itu karena kita hidup di dunia, itu harus dengan ilmu. Saya caranya kita harus menang. Oh caranya gini, oh ini gitu. Jadi ilmu, olah pikir itu kita ilmu. Gitu. Menarik sekali. Sangkanya Iqbarian mau ngasih tips minum air putih, enggak. Pak Bupati lengkap dan komprehensif. Kita langsung masuk ke tema hari ini mungkin Pak Bupati. Kami semua seluruh rakyat Cirebon mengenal Pak Bupati lah. Dengan karakter yang khas dan tertentu gitu. Termasuk tadi soal kritik. Terbuka, cuek. Mau ngeritik seruncing apapun soal jalan ya. Ditanggapin juga sama Pak Bupati dan kan slow. Gitu. Seperti orang-orang teman-teman dari Cirebon Timur mau demo karena jalan jelek. Saya kumpulin dan saya pejabat saya undang, sok paparan. Dialog. Nih duit itu ada segini. Nah untuk jalan ini PUPR ini ada segini. Bahkan yang di demo itu jalan Gebang sampai ke Jalan Waled. Ini sudah direncanakan. Tadinya 15 miliar. Tapi ada efisiensi sekarang 10 miliar. Kita jelasin. Oh jalan ini ada, oh yang ini belum, yang ini saya jelasin semua. Tapi kalau dianya tetap demo terus berarti ada maksud lain. Abaikan. Itu gitu. Bukan jangkauan Pak Bupati gitu lah ya. Karena kita tetap aja, kita sebagai pemimpin pun harus keterbukaan. Ini loh kemampuan duitnya. Oh adanya segini. Kan gitu, kita jelasin. Nah nanti kalau politik itu kadang-kadang ya digosok-gosok. Abaikan saja. Gitu, disanjung aja gedendas, dikritik aja silikatin, delengaken baik. Yang penting kita pimpinan itu niatnya niat tulus dan kita paparkan. Lagi kemarin aja itu di Lemah Abang kan orang mau demo apa, saya mah datang. Gitu. Temui mereka. Ketemu datang, ya jelasin. Nah gitu. Bahkan kalau ada demo terus kan itu apa ya kitanya. Kalau hidup itu harus husnudon, baik sangka. Dengan adanya demo terus alhamdulillah. Orang-orang dagang es itu kan pada laku. Lagi musim panas kayak gini bener loh. UMKM tumbuh. Jadi kalau menghadapi dunia harus pakai otak, jangan pakai nafsu gitu. Kalau pakai nafsu nggak ada entok-entok, nggak ada bisa-bisa. Pakai otak, oh gini. Kita sebagai pimpinan itu ya kita harus tahu orang tambah tinggi itu anginnya tambah besar. Nah tapi kitanya harus niat tulus, kitanya ini loh kemukakan gitu. Itu makanya kalau saya sering ngomong, saya sebagai bupati dan punya visi misi yang bagus tidak akan bisa tercapai apabila maka ada 4 faktor kata saya. Jadi negara atau daerah itu akan makmur, sejahtera gitu. Pertama ilmunya para alim ulama yang mengarahkan manusia kepada yang kebenaran. Karena miskin kaya itu adalah cobaan. Ada yang miskin, ada yang kaya.
Nah, yang kedua adilnya para pemimpin. Nah, adil, kenapa? Karena yang miskin itu kita bagaimana nangani orang miskin, minimal kehidupan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Gitu. Kalau miskin kaya tidak akan habis. Kita dari zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Abbasiyah, Bani Sajuk, Bani Buwai, itu tetap miskin kaya tetap ada. Tapi bagaimana peran pemerintah itu? Nah, yang ketiga adalah dermawannya para agniya, orang-orang kaya itu. Kenapa negara ada keterbatasan? Beda kalau negara maju yang PAD-nya besar. Kalau kita masih terbatas, makanya orang-orang kaya itu juga ya harus kepada orang-orang miskin. Nah, orang miskinnya juga kalau kebutuhan dasarnya terpenuhi, orang kayanya juga memperhatikan, nanti orang miskin tidak minta-minta. Mandiri. Iya, bahkan orang miskin tuh doanya fakir miskin itu diijabah. Itu kalau 4 faktor itu. Ini ya terpenuhi insya Allah. Gitu. Nah, Pak Bupati sampai di posisi ini, sampai berdiri di karakter yang itu nggak mudah, semua pemimpin daerah menerima kritik terbuka dan itu. Sampai di posisi itu dengan karakter seperti itu, Pak Bupati sebenarnya dari kecil sampai sekarang itu ada nggak sih pengalaman tertentu atau cerita tertentu yang membuat akhirnya Pak Bupati berkesimpulan tadi bahwa hidup harus begini, harus begini. Itu pengalaman seperti apa? Kalau ada tokohnya itu siapa yang mempengaruhi Pak Bupati sehingga menjadi pemimpin yang dengan perspektif yang seperti itu? Nah, itu yang sebagai contoh itu saya yang menjadi ini adalah orang tua saya. Ibu dan bapak saya. Ibu dan bapak saya itu kan sekolah formal, enggak sekolah formal. SD aja enggak, cuma ya di pesantren gitu kan, belajar ngaji. Nah, dia pun kita dijadikan contoh. Makan harus bersih, jangan ini gitu terus. Nah, makanya tertanamlah terhadap diri kita. Bahkan saya pun begitu mau kuliah ke IAIN, nah kakak saya kan ke pesantren ke pesantren. Nah, bilang selagi itu untuk manfaat Anda silakan. Bapak dan Mamang dan Bimi dulu gitu kan, orang penduduk umum enggak kenal dulu ciptaan dulu kan. Nah, katanya silakan, yang penting Anda harus bisa bermanfaat terhadap orang lain. Dan kamu gitu harus ilmu dan agama itu harus menjadi perubahan. Bapak Mimi itu kurang paham, silakan Anda hidup di zamannya katanya gitu. Di zaman segitu orang tua seterbuka itu agak jarang ya, Pak? Jarang gitu. Agak jarang. Makanya saya juga makan gitu kan. Tidak boleh sebelum jam 12. Senin Kemis harus puasa. Kalau mulut harus mutih gitu kan. Nanti bukanya di Kanoman dengan itu. Kita kena orang tuanya didik itu ya menjadi kebiasaan gitu. Ini menarik, satu sisi disiplinnya soal tadi, tapi satu sisi soal pendidikan dan lain-lain terbuka. Termasuk pilihan kuliah dan lain-lain. Iya, kan gitu. Karena bapak saya, ibu saya kan nggak sekolah umum gitu. Tapi ya pola pikirnya gitu, silakan. Karena Anda hidup pada zaman Anda, harus ngikuti zaman tapi yang positif. Nah itu, Pak, jadilah dirimu oleh diri sendiri. Iya. Gitu. Luar biasa. Tadi satu keyword sudah keluar oleh Pak Bupati soal pesantren. Kita beruntung sebenarnya masyarakat Cirebon karena dipimpin oleh Bupati yang sebagian besar pendidikannya dikenyam di pesantren. Tadi di luar sempat curhat. Saya matur dan beliau itu ternyata kita baru tahu 9 tahun di Pondok Pesantren Babakan, Babakan Ciparingin, ya. Nah, akhirnya teman-teman banyak juga yang nanya nih Pak Bupati. Lulusan pesantren jadi bupati, yang enggak langsung jadi bupati dong, ada proses politik. Yang nanti atas namanya jadi politikus gitu kan. Nah, bagaimana ya cara alumni pesantren seperti Pak Bupati Imron memaknai kekuasaan itu agar tetap terpagari untuk dekat dengan rakyat, tetap membumi, enggak sombong, terbuka tadi. Itu kan susah banget. Apa nilai-nilai pesantren yang nyerap ke Pak Bupati soal itu? Saya yang harus ajarkan itu pertama ilmu-ilmu yang kita inikan gitu ya. Jadi saya ada doa di samping membaca. Sampai sekarang pun saya bangun subuh 4:30, paling lama jam 5, sholat.
terus kita baca buku. Wow. Sampai sekarang pun gitu, jangan lepas. Kalau Masih cuma rutin. masih rutin, karena kalau kita nggak baca buku, ilmu yang dulu itu nanti Iya. menyerap dalam hati kita, bener jari kita baik, Iya, padahal iya. zaman sudah lain. Iya. Terus saya olahraga, gitu, olahraga. Nah, saya ternyata di samping itu kita supaya ini di samping itu organisasi. Nanti kita tahu saya bodoh kalau kita cuma belajar sendiri aja. Iya. Pinter itu kata Iya. sendiri kayaknya. Apa istilah Cirebonnya, kuminter. Iya. Apa nih? Maka saya begitu saya dari pesantren saya ke IAIN, saya di sanalah aktivis. Jadi aktivis di Menwa, di PMII, di Ansor, di NU gitu. Karena sering diskusi itulah kita ilmu tambah terserap. Jadi ilmu itu dan teori dan fakta. Karena ilmu ada teori, ada fakta. Gitu. Nah, itulah belajar. Jadi belajar itu belajar ngaji, nah itu ngaji rasa, ngaji buku, ngaji kitab, ngaji rasa. Nah, ngaji rasa. Lamun saya lihat ada orang sok marah-marah itu, saya kesal. Kitanya ngaji rasa, jangan sok Iya, marah. jangan ikutan. Iya. Saya dulu waktu jadi staf, ternyata pimpinan itu udah gini makan aja harus gini-gini. Kan saya kesal, cuma tidak berani ngomong. Nah, saya setelah jadi pejabat jangan ngikuti yang jelek itu. Namanya ngaji rasa. Kalau ngaji buku itu ada tulisannya. Tapi kalau ngaji rasa agak sulit. Kenapa? Melawan nafsu kita. Nah, itulah harus dididik. Maka saya memang di Bandung itu aktivis. Karena memang saya tadi di background pesantren, terus di IAIN ya pelajarannya agama, jadi saya sudah mengenal lah gitu ya. Jadi aktivis saja gitu. Karena dengan aktivis kan karena ada pepatah ini. Kebaikan tanpa terorganisir akan dikalahkan oleh kejelekan yang terorganisir. Gitu. Maka kitanya organisasi. Maka saya jadi bupati karena saya banyak rekan, banyak teman gitu kan. Jadi jaringan. Jadi otomatis beli nganggo duit pisan itu kan. Karena uang bisa pada kenal. Nah itu. Aset SDM-nya sudah terbentuk dari muda gitu ya. Iya. Pengalaman paling menarik selama jadi aktivis apa? Kan kesel juga ya Pak Bupati ngadepin orang yang demo yang neretel terus sudah diterangin. Nah itu Bapak zaman dulu tuh. Iya. Yang Pak Bupati hadepin adalah Pak Imron zaman dulu, muda dulu. Ya, waktu dulu kayak gimana? Jadi kalau gitu kita ilmu lah. Oh iya memang. Justru saya setelah menjadi bupati, oh ternyata ilmu agama benar ya. Buktinya ada fakta. Dulu saya sebelum jadi bupati banyak hidup di dunia orang ahli sajadah. Justru tantangannya sangat rendah. Kayaknya kita sudah ahli surga gitu kan. Pas setelah jadi bupati, wah ilmu agama tuh benar. Setan itu menggoda segala macam kan itu. Nah itulah karena jadi bupati yang diurus dari sajadah dan haram jadah. Nah justru nanti terjemahnya di subtitle ya apa arti? Nah, iya, justru semua makro ya. Iya, justru dunia bikin rame itu yang haram jadah. Nah, kalau kita oleh orang yang ahli sajadah, dia minta ke saya terus tidak dituruti. Paling cuma sekedar Imron sudah lupa, paling gitu. Medit. Tapi kalau haram jadah dicari. Iya, diproses terus gitu. Kesalahannya apanya, ngebrak meja segala macam. Karena saya ilmu sudah ada, biarin aja. Karena setan itulah itu beraneka ragam. Setan itu. Makanya setan itu kan ada setan tingkat bawah, setan tingkat menengah, setan tingkat atas. Berlevel. Kalau setan tingkat bawah gampang. Dibaca ayat kursi, setan tuh lari. Tapi kalau setan itu tingkat menengah, ilmunya setannya agak tinggi. Nah, dibaca ayat kursi tidak akan lari. Harus disebut setannya dan harus dilempar kursi. Baru setannya setan lari. Fisik ini mah. Iya, yang paling tinggi itu adalah setan. Nah, yang paling tinggi itu adalah setan yang rebutan kursi.
Ini jangan kesinggung ya. Karena Pak Bupati nggak nyebut nama. Ini Pak Bupati, tentu kami dididik dari kecil itu ada adagium seperti ini. Kesabaran itu ada batasnya. Sesabar tadi Pak Bupati terbuka, sabar nanggepin orang gitu. Tapi kami masih terkonstruksi bahwa sabar itu ada batasnya, terutama dalam kondisi-kondisi pikiran tertentu, lagi gak mood gitu, gak tahu lagi pengennya marah gitu. Tiba-tiba tekanan tetap banyak, kritik tetap banyak, tugas tetap banyak. Itu gimana cara Pak Bupati menenangkan diri? Ini mirip dengan pertanyaan nomor 1, tapi nomor 1 tentang kesehatan mentalnya. Tapi sekarang cara nenangin ketika kondisi gak mendukung. Nah itu makanya kita harus olah zikir. Saya justru kalau dulu sebelum jadi bupati, saya ke Allah tuh jauh. Tapi setelah jadi bupati dekat, sering ngerenung, ya Allah sabarkanlah hatiku. Nah terus ya ilmulah, kalau orang yang merengkel mode gitu, ya berarti setan ini terus ini. Kan saya gitu. Makanya saya sering kalau ada yang merengkel itu, apabila kita ngobrol sama orang yang sudah dihinggapi nafsu, apapun kebenaran itu pasti akan nolak. Yang disebut benar apabila apa yang dia inginkan terpenuhi, dituruti, itulah benar. Maka saya abaikan. Energinya habis kalau di sana terus ya. Ya itulah makanya kalau kita sudah tambah tinggi, makanya ilmu agama, ilmu itu harus kita melekat. Kitanya jangan marah, biarin. Kalau marah tambah pusing lagi, kitanya nanti stres. Makanya saya tidak pernah stres, acu aja, biarin santuy aja gitu. Kalau mengendalikan atau manage tadi istilah Pak Bupati, diri sendiri personal aman lah, badan sendiri. Ini kan Pak Bupati nggak sendirian, ada keluarga, ada bawahan, ada tim, ada apa. Gimana cara memastikan agar tim, keluarga dan lain-lain juga berperspektif sama dengan Pak Bupati? Ya. Terbuka, sabar gitu dekat dengan rakyat. Agak susah Pak. Iya. Saya sering kepada para pejabat arahin ini. Nih sekarang zaman berbeda. Maka Andalah laksanakan tupoksinya. Selagi itu untuk kepentingan rakyat, jangan kamu mempersulit. Kalau kamu sering mempersulit, Allah akan mempersulit. Tapi ya itulah, karena ada setan kadang-kadang susah. Itu rutin Pak Bupati menyampaikan sering itu. Gitu. Nah dia susah itu ada 2. Ada yang memang gak ngerti, atau memang dianya dengan itu ada maksud lain. Gitu. Kita sering Mbak ini gitu. Nah, kalau ke anak-anak saya pun gitu. Saya anak itu kitanya harus menjadi contoh. Tadi dulu kita habis maghrib kita harus ngaji. Setelah sholat isya kita belajar. Kitanya harus jadi contoh. TV aja tidak disetel. Gitu. Jadi apa yang kebahkan kitanya enggak itu. Makanya anak-anak saya 3 saya gak ada yang ikut saya. Nyuruh anak ngaji kitanya tiktokan gitu gak bisa. Itu jangan. Anak itu pasti akan ikuti gitu. Kitanya harus jadi contoh. Iya. Gitu. Makanya saya agak susah bilangin anak jangan ngerokok nanti. Karena kitanya gak bisa memanage soal itu. Iya benar. Tapi pada akhirnya tadi Pak Bupati menyampaikan rutin nasihat itu atau imbauan tersebut kepada bawahan. Pada akhirnya nih amit-amit misalnya Bupati, ada salah satu dari mereka terbukti melanggar dan berurusan dengan hukum. Kira-kira Pak Bupati ini porsi sebagai atasannya sejauh mana? Kan nggak juga memarahi mereka secara full dong. Ada juga tanggung jawab sebagai atasannya. Itu kira-kira porsinya gimana Bupati? Saya undang di nasihat ini. Bahkan sekarang pun nanti akan ada. Yang pejabat yang akan proses hukum. Ini eksklusif baru ngomong di sini. Iya. Saya pun sudah manggil, kamu harus hati-hati kerjaan kamu ini. Gitu. Jadi kita apapun bawahan kita ini anak kita. Kita dinasehati. Kalau mau, tidak mau ya tanggung jawab sendiri. Kalau bandel gitu udah. Kan ada yang pejabat yang masuk penjara. Gitu kan. Nah, karena kerjaannya gitu yang tidak sesuai dengan aturannya. Kita cuma nasihati, ari gelem gitu. Ya, kita pun sama. Kalau dakwah itu kita ngajak, ari gelem di gelem ya bisa apa karep. Kita gitu Pak. Jadi prinsip itulah. Saya sering ini jangan mempersulit apa ini gitu. Tapi itulah dunia rame itu ya karena itu. Jadi pelayanan tetap aja gitu, ada aja.
Ada kesal sih kesal, cuma ya udahlah kita yang penting kan kita sudah ngajak, udah itu ada aja Pak. Ada Memang ada marahnya enggak Pak Bupati? saya enggak, Hmm. saya tidak pernah marah, ya berarti dia tidak ada petunjuk dari Allah, Hmm. gitu. Cuma sering hati-hati kamu. Nah kan gitu kan. Saya udah pernah ada yang pejabat itu masuk ya, masuk penjara. Saya tahu, udah dengar. Saya tapi tidak pernah pakai ngomongnya diplomasi. Saya tuh ngimpi kata saya. Habis tahajud, kamu itu diborgol kata saya tuh. Ngimpi ya. Kode-kode. Karena yang diomonginnya itu yang berbicara nafsu, Iya. sok kamu diberesin, gitu kan? Kamu beresin. Kalau ada salah apa Pak? Ya nggak tahu kata saya. Itu kan. Nah, pada saya ada info-info dari bawahan itu Pak ini. Nah itu. Jadi berarti gitu. soal cara juga, karena kalau menyampaikan apa adanya bisa jadi malah konflik ya. Sebenarnya orang itu kalau jadi pejabat sudah berpikir tuh kita. Oh iya, cepat kan gitu. Itu itulah. Jadi orang itu makanya kalau nafsu menguasai diri kita itu bahaya. Maka nafsu kita ini harus dikendalikan oleh ilmu dan agama. Iya. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana mumetnya sebenarnya jadi seorang bupati, karena berdiri di 3 zona sekaligus. Pertama sebagai kepemimpinan, birokrasi, dan politik. Ini gimana cara mengorkestrasi 3 kepentingan ini Pak Bupati? Nah kita harus tahu hidup ini, ini gayanya gini, gini gayanya gini. Yaitu oleh ilmu itu. Ilmu dan dari pengalaman. Gitu, dari pengalaman itu. Nah itu kita terapkan. Cuma kalau dianya susah ini ya udah. Karena saya punya prinsip dan konsep dalam hidup gitu, yang prinsipnya di politik gitu kan, di pemerintahan. Kita sebagai teman sebagai manusia biasa. Nah gitu kan tahu ini. Ini caranya gini, caranya gini. Makanya itulah kalau pemerintahan ada aturan-aturannya. Pakailah itu, pegang gitu. Jadi makanya jangan ilmu itu yang harus jadi pegang kita. Tapi jangan sekedar ilmu. Tapi ilmu itu ya kita harus menjadi pola pikir dan tingkah laku kita gitu. Pernah nggak Pak Bupati di satu masa gitu ada tarik menarik antara kepentingan birokrasi dan politik Bapak Bupati gitu? Ada yang ini. Itu pakai istilah-istilah aja, nggak menyebut satu kasus tertentu atau isu tertentu. Apa yang dilakukan Pak Bupati untuk di pilihan sulit ini? Saya putuskan ini gitu. Di ayun kitanya, asal kebaikan. Kita sering ini, Imron apa? Sebes dukung wis apa langkah gunai ini dicerca. Ya kita biang, diem aja gitu. Karena kepentingan umum, kepentingan politik ada aja gitu. Maka kitalah harus main. Gitu, asal kitanya diniatkan untuk ibadah. Kalau kitanya ini justru tambah tinggi, godaannya tambah besar Pak. Gitu. Maka kita pun, nafsu kita pun harus dikendalikan juga gitu. Kalau itu udah. Kalau kita ingin apa-apa mewah-mewah bisa-bisaan gitu. Karena kita ada gitu kan. Nah justru kita kita pun. Makanya anak-anak saya yang 3 tidak boleh. Ada yang terjun ke politik. Yang hidup di Cirebon pun tidak ada gitu. Untuk menghindari itu. Gitu. Iya, karena jaga diri mah gampang, tapi kalau keluarga agak susah ya Pak Bupati. Iya. Tadi balik lagi soal ini nafsu. Itu intinya ya Pak Bupati. Bagaimana kita mau manage kabupaten provinsi itu musuh kita pertama itu nafsu ya. Nafsu gitu, nafsu kita. Apa yang paling simpel dilakukan oleh Pak Bupati untuk meredam nafsu? Karena keinginan personal kan tetap ada sih. Ada. Bagaimana cara neken gitu supaya nggak keluar? Nah itulah ilmu dan agama. Saya misalkan di demo itu kan sudah dijelaskan nafsu, tapi saya untuk apa? Kita nafsu. Orang sudah ada tujuan lain, jadi hati itu ini lagi gitu kan. Gitu. Tapi ya tetap capek ya Pak Bupati. Jadi apa yang paling menyenangkan jadi Pak Bupati? Kalau hayalan kita sih yang awam.
Jadi bupati enak, kemana-mana ada supir, ada pengawal dan lain-lain gitu, ada patwal dan lain. Yang menurut tadi kan yang gak enak tuh Pak Bupati. Nah sekarang yang menurut Pak Bupati, alhamdulillah jadi bupati. Itu soal apa? Hidup itu enak itu harus punya prinsipan hidup. Pertama, bersyukur dan bersabar. Kalau kita sukses, bersyukur supaya tidak takabur. Nah, yang kedua, sabar. Kalau dikritik atau apa, sabar ya Allah subhanahu gitu kan. Nah, terus kita ini juga harus kepada orang lain itu husnudon, baik sangka aja gitu, baik sangka aja saya kayak gitu. Nah, yang keempat kita memaafkan orang yang tidak salah terhadap kita dan kita minta maaf ke orang lain apabila ada salah gitu. Jadi hati inilah harus dikendalikan karena bupati kan tidak selamanya gampang memaafkan dan meminta maaf gitu. Iya. Biar enteng ya Pak Biar Bupati. enteng kan. Iya. Aku nekang ngotot terus ya. Emang pengen urusan. Iya. Pak Bupati, mungkin jelang akhir nih pertanyaan nih. Orang semua tahu Pak Bupati tadi terbuka kemudian membumi seperti itu, tapi pada akhirnya ada pertanyaan kok bisa 2 periode. Apa yang diperjuangkan sehingga di periode kedua itu maju gitu. Ini pertanyaan yang klise tapi penting juga dijawab Pak Bupati. Dengan basic perspektif tadi. Kira-kira apa yang mendorong Pak Bupati? Kira-kira periode pertama apa sih yang belum selesai dan menurut Pak Bupati ini harus saya lakukan di kesempatan berikutnya? Ya, memang kepemimpinan saya ini ada di dalam masa saya yang banyak masalah. Karena waktu pimpinan pertama saya tahun 2019 saya lantik belum apa-apa sudah COVID. Nah, COVID itu berat banget COVID itu. Berpengaruh terhadap ekonomi dan yang lainnya. Nah, sekarang pun sama. Begitu saya dilantik 20 Februari ya. Begitu saya terus retreat, terus mulai 1 Ramadan kita mulai aktif. Di sana ada efisiensi. Itu anggaran ada efisiensi. Itu menurun sampai ke daerah ya Pak Bupati? Iya, dan memang harus kita ke daerah memang pendapatannya kita selalu digunakan. Yaitu seperti Jalan Gebang yang tadinya udah dianggarkan 15 miliar, ternyata sekarang dipotong tinggal 10 miliar. Nah itu, tapi ya itulah yang namanya dunia itu kita masalah. Maka kita nangani masalahnya itu harus bersama-sama. Yang penting kita harus niat baik dan konsep di dalam untuk ini. Karena kalau kita lihat itu ilmu yang paling berperan. Sebab Allah menciptakan alam itu, dan saya sebagai bupati itu ada positif dan negatifnya itu. Nah, maka kita yang positif ini dengan ilmunya bagaimana menggali potensi yang ada harus dengan ilmunya. Ya, nah, permasalahannya apa? Makanya kita diskusi dengan para kepala dinas. Sok nih gitu. Makanya apa BPJS atau apa ke kesehatan, pendidikan, gitu, ekonomi. Ayo kita bahas terus. Jadi aja bosen. Jadi kalau kita ngurus di masyarakat, kita aja pakai nafsu apa, aja bosan-bosan. Yang penting kita kebaikan atau ini, itu agak susah. Agak susah. Tapi kitanya harus terus saja dengan dinas-dinas. Ayo loh ini, halus ini. Tapi ternyata tidak tercapai kan gitu. Misalkan ini loh kita ini apa potensi. Karena Allah menciptakan alam ini kan ada potensinya. Nah potensi itulah harus digali dengan ilmunya. Yuk bareng-bareng gitu kan. Nah makanya masyarakat itu juga kita harus bersama dengan masyarakat. Pemkab itu nggak bisa sendirian ya. Tidak bisa sendirian. Contoh kita ini di Kabupaten Cirebon sudah saya membentuk tim tim untuk mengikis premanisme yang berbaju ormas dan LSM. Wah, itu menarik. Berani sekali Pak Bupati. Bisa gitu. Iya. Karena Cirebon ini adalah kalau secara geografis sangat strategis. Tapi investor atau akan ini kalau memang di sana tidak kondusif, tidak. Ini di daerah lain masih malu-malu kucing pemimpinnya. Ini Pak Bupati udah mulai ini. Iya, makanya saya apapun saya kerangkul. Iya. Gitu, LSM-nya ormas yuk kita bareng-bareng.
Nah, jadi kita ada yang ini, kalau saya dikritik justru saya mah didekati. Kenapa? Untuk umat. Iya. Gitu. Maka kita bentuk. Ada kepentingan yang lebih besar gitu ya, Iya, Pak Bupati. kita kan pengangguran banyak. Tapi kalau daerah tidak kondusif investor tidak ini. Iya. Tapi dengan padanya datang, saya izin tidak minta duit, silakan. Nah, minta cuma pegawainya orang Cirebon. Gitu kan. Nah, Cirebon Timur itu kan sekarang banyak. Iya. Otomatis nanti di sana pengangguran itu kan akan mengurangi karena pada kerja. Nah, dengan adanya dia kerja otomatis dapat gaji. Dengan gaji otomatis dia akan belanja. Iya. Nah, itu dia belanja itu sekeliling Ekonomi rumahnya, hidup. makanya ekonomi rakyat akan hidup. Iya. Gitu. Luar biasa, nggak kebaca sampai segitu ya. Nah, terakhir nih Pak Bupati, anak-anak muda penting menunggu ini. Kalau dirunut dari awal sampai akhir ini, tiba-tiba ada orang atau anak muda tanya ke Pak Bupati, pemimpin yang benar itu seperti apa maknanya? Itu Pak Bupati jawab gimana? Ini sebagai penutup teman-teman. Pemimpin yang benar itu pemimpin yang melakukan aturan-aturan yang ada di situ. Kita bupati, nah, kan di sana ada aturan. Berapa PAD-nya, berapa APBD-nya untuk ininya. Nah, kita jelasin. Nah, dinas ini sekian, sok jalan yang baik, jalan yang baik. Nanti ada manfaatnya, gitu. Jadi kita harus punya, bagaimana pemimpin yang baik, pemimpin yang melaksanakan program, yang melaksanakan aturan-aturannya. Nah, nanti ada aturan-aturan, kalau aturan kita kan nanti dengan DPR diskusi kan, itulah ya, kita laksanakan itu. Tapi kalau di tengah jalan harus butuh kompromi juga, toleransi juga, itu gimana? Ada jalan mentok nih kalau ngikutin aturan itu apa yang biasa dilakukan oleh pemimpin yang benar tadi? Nah, itulah kita diskusi. Oh, ternyata ini anggarannya nggak ada. Ya kita jelasin. Jalan itu masih tetap jelek. Kan saya bilang, nih jalan sekarang tahun 2025 masih ada yang jelek. Saya jelaskan anggaran segini, kita panjang jalan kabupaten segini harus membutuhkan sekian ratus miliar, kita ada segini. Nanti tahun 2026 dan beresnya tahun 2027. Kenapa? Pakai konsep kitanya. Dan pakai harus ilmu. Tetap optimis ya Pak Bupati? Ya harus optimis. Kita optimis tapi juga dengan keilmuan kita jelaskan pendapatan ini. Kita kalau PAD naik paling naiknya segini gitu. Jadi kita jelasin, jadi ilmu itulah. Ilmu. Jadi saya kan bilang jalan akan beres tahun 2027. Sesuai pisan. Nah, kita pakai ilmu. Nih pendapatan kita segini, jalan kita ada sekian kilo ya, yang rusak parah sekian, yang sedang sekian, akan perbaiki. Dan nanti tahun 2026 itu akan ada uang dari Jawa Barat, karena Jawa Barat pun akan beres tahun 2026. Nah, tahun 2027 anggarannya untuk daerah kabupaten dan kota. Sebenarnya jadi logis seperti itu ya, ketimbang minta buru-buru cepetan gitu. Iya, enggak logis. Ya kita harus logis gitu. Karena berapa kemampuan kita? Orang kan banyak yang ini, tapi kita kemampuannya, PAD-nya kita. Nah inilah gitu. Nah, makanya kalau PAD ingin naik, yuk bareng-bareng yang kondusif. Aja tukaran bareng sok gitu. Saya setelah jadi bupati, lawan saya mah dirangkul, didatangi, diapai gitu. Kang wis kalau urusan dunia waktu bersaing kapan, waktu ini barang. Yuk kepada masyarakat aja lihat bendera warnai apa. Sepragat kita Cirebon kan. Luar biasa Pak Bupati. Kita dapat banyak banget tapi aslinya pengen lanjut ini, cuma ajudannya udah ketip-ketip gitu. Matur nuwun sangat Pak Bupati sudah mampir ke pesantren kami, Pondok Pesantren Keditang, terutama di Studio Ikhbar. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Bupati. Amin, untuk tetap bermanfaat kepada masyarakat Cirebon. Amin. Demikian teman-teman Ikhbarian semua, kita jumpa lagi di Sinepar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.